Ketemu lagi dengan saya Putra Ramdan Firdaus. Saya akan membahas topik 3 yang berjudul prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase menurut Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Basarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat atau perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke Basarnas atau menggunakan peraturan prosedur Basarnas, maka Basarnas harus mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada peraturan prosedur Basarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa. Tahap-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas adalah sebagai berikut. A. Permohonan arbitrase. B. Penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. C. Jawaban, eksepsi, dan rekonvensi termohon. D. Perdamaian. E. Pembuktian dan saksi atau ahli. F. Pencabutan permohonan. G. Putusan. H. Pendaftaran putusan. I. Eksekusi putusan Basarnas. Selanjutnya ada perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basarnas. Perbandingan peraturan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basarnas sebagai berikut. 1. Persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, di mana arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan atau al-qadla. Berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahkan undang-undang arbitrase ini tidak ada satu pasal pun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut termasuk juga arbitrase syariah. Yang kedua, ada perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dalam peraturan prosedur secara BANI dan Basarnas melalui kriteria antara lain. 1. Sumber hukum. Sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 58 sampai dengan 59, dalam pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam pasal 637 dan pasal 639 RFI.
Padahal menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS pasal 81 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui HIR dan pasal 705 RGB Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk sumber hukum material Basarnas harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua ada asas. Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah. Hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah, yaitu semua prosedur berarbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan, bisnis, dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. Tidak ada perbedaan yurisdiksi kewenangan antara Bani Basarnas dan Undang-Undang Arbitrase, yaitu menyelesaikan sengketa perdata dalam bidang perdagangan, industri, keuangan. Hanya pada peraturan prosedur arbitrase Bani, sengketa tersebut dapat merupakan sengketa nasional maupun sengketa internasional. Pada peraturan prosedur arbitrase Basarnas tidak diberikan ketentuan yang tegas bahwa sengketa perdagangan tersebut adalah sengketa ekonomi syariah seperti yang tercantum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya ada berakhirnya ikatan arbitrase. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas arbiter sudah dianggap dimulai terhitung sejak dia menerima penunjuknya, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian di antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa, dan akan berakhir segera setelah arbiter menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berakhirnya tugas arbitrase bukan cuma setelah dikeluarkannya putusan, tapi juga ada kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu yang memungkinkan berakhirnya tugas arbiter sebelum waktunya. Ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 Undang-Undang AAPS, pasal 73 Undang-Undang AAPS menyertakan bahwa tugas arbiter berakhir karena 1. Putusan mengenai sengketa telah diambil. 2. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau. 3. Para pihak sepakat untuk menerima kembali penunjukan arbiter. Kemudian, dalam pasal 74 Undang-Undang AAPS menyatakan bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir, dan apabila salah satu pihak meninggal, maka jangka waktu pemeriksaan yang semula 180 hari ditunda paling lama 60 hari terhitung sejak meninggalnya salah satu pihak. Cukup sekian topik 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.